Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi mengenai peraturan perdagangan dan peraturan keanggotaan di Bursa Efek, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Profesi Pasar Modal. Peraturan pasar modal. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Regulasi pokok yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selain itu juga terdapat regulasi yang dikeluarkan Presiden, Menteri Keuangan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai instansi tertinggi di dalam struktur pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berwenang memberikan izin lembaga maupun individu yang beroperasi di pasar modal. Berdasarkan urutannya, peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. 2. Peraturan pemerintah atau Perpu. 3. Keputusan Menteri Keuangan. 4. Peraturan Bapepam, Bapepam dan Lembaga Keuangan atau Peraturan OJK atau POJK. Dan yang nomor 5 adalah Peraturan Bursa Efek Indonesia. Beberapa peraturan pasar modal di Indonesia. 1. Peraturan Bapepam Romawi 3.A.1 perihal perizinan bursa efek. 2. Peraturan Bapepam LK nomor Romawi 4.B.3 perihal tentang reksadana berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. 3. Peraturan Bapepam dan LK nomor Romawi 3.E.1 perihal tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. 4. Peraturan Bapepam dan LK nomor Romawi 5.D.6 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Peraturan Bapepam LK nomor Romawi 5.D.1 tentang pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek. Nomor 6. Peraturan Bapepam LK nomor 5.D.10 tentang prinsip mengenai nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal. 7. Peraturan Bapepam LK nomor Romawi 5.E.1 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Selanjutnya, peraturan perdagangan bursa efek Indonesia diantaranya adalah 1. Peraturan Romawi 2-A perihal mekanisme perdagangan efek. 2. Peraturan Romawi 2-C perihal perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk KIK. 3. Peraturan Romawi 2-D perihal perdagangan opsi saham. 4. Peraturan Romawi 2-E perihal perdagangan kontrak berjangka indeks efek. 5. Peraturan Romawi 2-K perihal efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan atas efek bersifat ekuitas. Selanjutnya, persyaratan mengenai anggota bursa efek. Perusahaan efek dapat menjadi anggota bursa efek apabila memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. Jadi persyaratannya tuh banyak ya, banyak sekali gitu ya, ada puluhan, tapi ini saya cuma ambil beberapa gitu, hanya 8 aja. Jadi hanya diantaranya aja gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa cari lagi gitu ya di undang-undangnya, ada di buku panduan buku saku OJK itu ada ya. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan efek dapat menjadi anggota bursa efek apabila memenuhi persyaratan di antaranya sebagai berikut. 1. Telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek atau penjamin emisi efek yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek dari OJK dan tidak dalam kondisi dikenakan pembatasan dan atau pembekuan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek atau penjamin emisi efek oleh OJK. Persyaratan yang kedua, memiliki saham bursa.
3. Memiliki akta pendirian dan anggaran dasar perseroan serta perubahannya yang terakhir. 4. Memiliki data riwayat perseroan yang meliputi riwayat kepemilikan saham perseroan, riwayat perubahan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris selama periode 5 tahun terakhir. 5. Memiliki direksi dan Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Otorita Jasa Keuangan. Ya, selanjutnya persyaratan lainnya. Yang nomor 6, memiliki kebijakan, sistem pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 12 garis miring POJK titik 01 garis miring 2017. Persyaratan selanjutnya, memiliki MKBD. Ya, MKBD ini modal kerja bersih disesuaikan. Ya. Jadi memiliki MKBD paling kurang sebesar MKBD yang dipersyaratkan bagi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Kemudian yang nomor 8, memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. A. Perangkat remote trading yang mengacu pada panduan remote trading yang dikeluarkan oleh bursa. B. Ruangan untuk menyimpan server dan ketentuan bagi pihak yang diberikan kewenangan untuk memasuki ruangan tersebut. C. Prosedur operasi standar pengoperasian perangkat remote trading anggota bursa efek. Ya, jadi itu diantaranya persyaratannya. Tapi itu persyaratannya masih banyak ya, masih banyak sekali gitu. Ya, ada puluhan gitu ya, mungkin sekitar 30-an lah gitu ya, 30 atau 40-an persyaratannya gitu. Ya, baik kita lanjutkan ya mengenai keanggotaan bursa. Ya. Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan telah memperoleh keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa sesuai dengan peraturan bursa. Persetujuan keanggotaan bursa adalah persetujuan untuk menjadi anggota bursa efek yang diberikan oleh bursa melalui penerbitan surat persetujuan anggota bursa atau disingkat SPAB. User ID adalah tanda pengenal yang diberikan oleh bursa kepada anggota bursa efek untuk digunakan bersamaan dengan password dan connection name dalam melakukan perdagangan efek di bursa melalui JATS. Ya. Jadi sistem perdagangan yang digunakan di Bursa Efek Indonesia atau BII adalah Jakarta Automated Trading System atau biasa disebut dengan JATS yang digunakan sejak tanggal 22 Mei 1995. JATS memiliki fungsi untuk mengotomatisasi perdagangan efek secara real time selama waktu perdagangan. Ya. Hari bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kecuali hari tersebut merupakan hari nasional, merupakan hari libur nasional ya, atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa. Dealer partisipan adalah anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi, pengelola reksadana, berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan reksadana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksadana. Selanjutnya, hak anggota bursa efek. Hak anggota bursa efek antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh koneksi transaksi dan koneksi market info. 2. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh bursa. Kemudian yang 3, anggota bursa efek juga berhak mendapatkan pelayanan dari bursa terkait dengan pelaksanaan transaksi di bursa. Ya. Sedangkan kewajiban anggota bursa efek diantaranya adalah 1. Melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa pada setiap hari bursa. 2. Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan perdagangan efek di bursa.
Kewajiban yang ketiga, membayar biaya transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan bursa. 4. Selalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan efek, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. 5. Melakukan pemantauan aktivitas perdagangan efek nasabahnya melalui sistem pengawasan transaksi yang dimiliki oleh anggota bursa efek. Keenam, melakukan segera kepada bursa apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan terdapat indikasi adanya transaksi perdagangan efek yang tidak wajar. Kemudian kewajiban yang ketujuh, melaporkan setiap rencana perubahan dan atau pengembangan perangkat remote trading anggota bursa efek, BOFIS dan BCP yang dilakukan oleh anggota bursa efek. Ya, kita lihat apa itu remote trading, BOFIS dan BCP. Ya. Ini dia ya. Jadi remote trading system adalah sistem perdagangan jarak jauh yang mana dapat dilakukan oleh anggota bursa dari kantor anggota bursa masing-masing, di mana setiap order langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek JATS tanpa perlu memasukkan order melalui lantai bursa. Kemudian kalau BOFIS atau Brokerage Office System adalah sistem perusahaan efek yang meliputi front office sampai dengan back office, termasuk pengendalian resiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan remote trading dan operasional sebagai anggota bursa efek dan telah memperoleh pernyataan layak oleh bursa. Ya. Kemudian BCP kepanjangan dari apa? Business Continuity Plan adalah proses pengorganisasian sumber daya dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir guna mengidentifikasi potensi gangguan, menurunkan potensi gangguan, dan penanggulangan dampak dari gangguan untuk meyakinkan bahwa kelangsungan operasi fungsi-fungsi utama perusahaan tetap dapat berlangsung dalam hal terjadi gangguan termasuk proses pemulihan keadaan setelah gangguan tersebut berlalu. Ya, kita kembali lagi mengenai kewajiban anggota bursa efek yang ke-8 ya. Kewajibannya yang ke-8 yaitu menyediakan akses dukungan dan menyampaikan salinan dokumen kepada bursa untuk kepentingan pemantauan dan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh bursa sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh bursa. Jadi ini diantaranya kewajibannya gitu ya. Belum semuanya tercantum di sini gitu ya. Banyak sekali sebenarnya. Ya, jadi ini hanya sedikit aja sebagai gambaran aja gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai pemeriksaan anggota bursa efek. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa bursa untuk membuktikan dan atau mengindikasikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemeriksa bursa adalah pegawai dari bursa dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh bursa untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota bursa efek. Dalam menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, bursa berwenang melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek. Pengawasan dapat dilakukan antara lain dengan cara 1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan atau transaksi anggota bursa efek dan atau 2. Pemeriksaan terhadap anggota bursa efek. 3. Jenis pemeriksaan ada 2 ya, ada jenis pemeriksaan berkala dan ada jenis pemeriksaan secara sewaktu-waktu gitu. Ya. Jenis pemeriksaan berkala ya ditujukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan anggota bursa efek dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa. Ya. Nah, kalau pemeriksaan sewaktu-waktu, ya pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan untuk aktivasi anggota bursa efek yang mengalami suspensi. 2. Pemeriksaan atas terjadinya perselisihan dan atau potensi perselisihan antar anggota bursa efek. 3. Pemeriksaan atas hasil monitoring terkait kegiatan anggota bursa efek. 4. Pemeriksaan atas indikasi ketidakwajaran transaksi.
5. Pemeriksaan anggota Bursa Efek dalam hal gagal memenuhi batas minimal modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan ketentuan OJK. 6. Pemeriksaan terhadap pemenuhan kembali modal kerja bersih disesuaikan. 7. Pemeriksaan dalam hal anggota Bursa Efek mengalami gagal bayar. 8. Pemeriksaan keamanan rekening efek. 9. Pemeriksaan terhadap pengendalian umum teknologi informasi milik anggota bursa. Selanjutnya mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan bursa. Nah, pengenaan sanksi atas pelanggaran peraturan bursa ini yang pertama ya ada jenis sanksinya nih. Jenis-jenis sanksinya yaitu ada teguran tertulis. Kemudian yang B ada peringatan tertulis. Yang C berupa denda sebanyak-banyaknya adalah sebesar 500 juta rupiah. Yang D, larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa atau suspensi bagi anggota Bursa Efek. Ya, jenis sanksi lainnya yang E ya, yaitu pencabutan persetujuan perdagangan efek tertentu. Kemudian yang F, jenis sanksinya adalah pencabutan persetujuan keanggotaan Bursa Efek. Ya. Kemudian yang kedua, ya, setiap pengenaan sanksi peraturan ini diumumkan di bursa. Yang ketiga, anggota Bursa Efek dapat mengajukan keberatan pada bursa atas sanksi yang dikenakan oleh bursa dalam jangka waktu paling lambat 10 hari bursa setelah bursa mengenakan sanksi. Yang keempat, apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 hari bursa setelah bursa mengenakan sanksi peraturan ini, anggota Bursa Efek tidak mengajukan keberatan, maka anggota Bursa Efek dianggap menerima pengenaan sanksi yang dilakukan oleh bursa. Yang kelima, dalam hal anggota Bursa Efek dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, maka bursa sesegera mungkin melakukan suspensi terhadap anggota Bursa Efek tersebut. Dan anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak dapat melakukan pesanan titip jual atau beli. Selanjutnya mengenai suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Pengumuman bursa adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh bursa. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa bagi anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Bursa dapat melakukan suspensi anggota Bursa Efek berdasarkan A. Permintaan anggota Bursa Efek yang bersangkutan. B. Sanksi yang dikenakan oleh bursa atau adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi. Bursa melakukan suspensi kepada anggota Bursa Efek dalam hal 1. Tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa Nomor Romawi 3/D tentang pelaporan anggota Bursa Efek dan dealer partisipan. MKBD ya, MKBD itu apa sih ya? Nah, ini MKBD ya, modal kerja bersih disesuaikan panjangannya ya. Jadi MKBD ini adalah jumlah aset lancar perusahaan efek dikurangi dengan seluruh liabilitas perusahaan efek dan ranking liabilities ditambah dengan utang subordinasi serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK nomor Romawi 5.D.5 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini bursa melakukan suspensi kepada anggota Bursa Efek dalam hal yang kedua ya. Apabila Bapepam dan LK memerintahkan untuk melakukan suspensi. B. Bapepam dan LK ya. LK ini lembaga keuangan gitu ya. Bapepam dan lembaga keuangan ya
mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Ya. Yang C, Bapepam dan LK mengenakan pembatasan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Ya. Dan yang D, Bapepam dan lembaga keuangan menghentikan sementara kegiatan usaha perantara pedagang efek. Ya. Kemudian yang ketiga, bursa melakukan suspensi kepada anggota bursa efek dalam hal dinyatakan gagal bayar oleh KPEI. Ya, kemudian yang keempat, diajukan pilot oleh Bapepam dan LK. Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa. Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa dapat dilakukan karena 1. Permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan. 2. Apabila anggota bursa efek mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut. A. Suspensi dalam jangka waktu lebih dari 90 hari berturut-turut. Ya. B. Melakukan pelanggaran peraturan bursa. C. Laporan keuangan auditan tahunan pada 2 tahun buku terakhir mendapat opini adverse atau opini tidak wajar dan atau disclaimer atau opini penolakan, atau pada 3 tahun buku terakhir mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP, ya. Wajar dengan pengecualian atau singkatannya WDP, ya. Atau kombinasi antara WDP dengan adverse atau WDP dengan disclaimer. Ya. Nah, pencabutan persetujuan keanggotaan bursa yang nomor ketiga adalah nomor 3 ini, bursa mencabut persetujuan keanggotaan bursa apabila A. Diputuskan pilot oleh pengadilan, B. Dicabut izin usahanya sebagai perantara pedagang efek, C. RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan memutuskan pembubaran perusahaan, D. Sebagai badan hukum tidak lagi beroperasi sebagai perusahaan efek akibat melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambil alihan oleh perusahaan lain. Ya. Kemudian pencabutan persetujuan keanggotaan bursa yang nomor 4 ya. Persetujuan keanggotaan bursa juga dapat dicabut berdasarkan permintaan dari anggota bursa efek. Nah, dalam hal anggota bursa efek dicabut persetujuan keanggotaan bursanya, maka 1. Bursa mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursa tersebut. Ya. 2. Bursa menonaktifkan seluruh user ID dan password. 3. Bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada anggota bursa efek. 4. Anggota bursa efek yang dicabut persetujuan keanggotaan bursanya wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan persetujuan keanggotaan bursanya. Ya. Oke, jadi itu ya kira-kira gambaran mengenai peraturan perdagangan dan peraturan keanggotaan di pasar modal ya di Bursa Efek Indonesia. Ya, sebenarnya ini memang banyaknya nih berupa aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan, dan ini hanya gambaran aja gitu, kayak seperti tadi ya mengenai persyaratan anggota bursa gitu ya, persyaratan gitu ya, terus kewajiban. Ini sebenarnya kalau di sini misalnya nih kewajiban anggota bursa nih hanya 8 gitu, padahal lebih gitu ya, lebih banyak lagi gitu. Ya aturan. Jadi ini hanya bukan keseluruhan gitu ya, bukan keseluruhan yang sudah saya jabarkan di sini ya, tapi masih ada banyak lagi poin-poinnya gitu. Ya, ini hanya gambaran aja. Gitu. Oke, baik. Saya rasa demikian ya yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.